Namaku Sari. Aku hanyalah wanita biasa yang tak pernah bercita-cita muluk-muluk dalam hidup. Aku cukup bahagia dengan rumah kecil kami yang sederhana, pekerjaan tetapku sebagai penjual online dari rumah, dan suamiku, Anton, seorang karyawan di perusahaan logistik swasta yang gajinya tak seberapa. Kami telah menikah selama 9 tahun, dan selama itu pula aku menjadi tulang punggung utama rumah tangga kami. Meski begitu, aku tak pernah mempermasalahkan siapa yang lebih banyak menghasilkan uang. Bagiku, rumah tangga bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak, tapi siapa yang berjuang bersama. Setidaknya, itu yang selalu kupikirkan sebelum semuanya berubah. 2 tahun lalu, seorang janda muda bernama Dela pindah ke rumah sebelah. Penampilannya waktu itu biasa saja. Wajahnya manis, tapi tak terlalu mencolok. Ia tinggal sendiri bersama seorang anak laki-lakinya yang masih kecil. Kata orang-orang, suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Awalnya, aku merasa kasihan padanya. Aku bahkan beberapa kali mengantarkan makanan ke rumahnya, dan kami sempat mengobrol akrab. Tapi entah sejak kapan, hubungan kami mulai renggang. Dela mulai berubah. Ia menjadi lebih tertutup dan perlahan menjauhiku. Tapi yang paling mencolok adalah penampilannya. Dela yang dulunya selalu berpakaian sederhana, kini tiba-tiba tampil glamor. Rambutnya disalon setiap minggu, kuku-kukunya berhiaskan kuteks mengilap, tasnya selalu berganti-ganti dengan merek yang bahkan aku tak tahu cara menyebutkannya. Belum lagi perhiasan yang mencolok di leher dan tangannya. Semua tetangga mulai membicarakan perubahan drastis itu. Sari, itu Dela barusan belanja bawa 4 kantong gede dari butik di Mall Elite Low, bisik Bu Rini, tetangga kami yang rumahnya di ujung gang. Katanya dia punya pacar kaya, tapi nggak tahu siapa. Soalnya nggak pernah kelihatan siapa-siapa masuk rumahnya, tambah Bu Erna. Aku hanya tersenyum mendengar gosip mereka. Aku tak suka ikut campur urusan orang, tapi jujur, aku juga penasaran. Dari mana janda itu bisa tiba-tiba punya gaya hidup mewah begitu? Awalnya aku tak pernah curiga pada suamiku sendiri. Anton adalah pria sederhana, tak terlalu romantis, tapi selalu pulang ke rumah dan jarang macam-macam. Setidaknya itu yang kupikirkan. Namun akhir-akhir ini, banyak hal yang mulai terasa janggal. Anton sering pulang larut malam, alasannya selalu lembur atau ikut temannya nongkrong. Tapi ketika kutanya siapa temannya, ia selalu menghindar. Uang belanja bulanan yang kuberikan padanya pun sering cepat habis. Bahkan beberapa kali aku mendapati saldo rekeningku berkurang drastis, padahal aku tidak pernah menarik atau mentransfernya. "Ton, kamu ambil uang dari rekeningku ya?" tanyaku suatu malam, berusaha menahan rasa curiga. Anton menoleh sebentar dari handphonenya. "Iya, buat bayar motor kemarin. Kan kamu juga tahu, itu cicilan terakhir. Tapi kamu nggak bilang-bilang." "Ya aku lupa. Lagian kita suami istri, masa harus lapor terus?" Aku tak membalas. Memang benar, kami suami istri. Tapi bukankah justru karena itu harusnya saling terbuka? Perasaan aneh dalam hatiku mulai tumbuh, seperti duri kecil yang menusuk perlahan tapi pasti. Puncaknya adalah ketika aku melihat sendiri dengan mata kepala ini. Hari itu aku sedang mengantar paket ke kantor ekspedisi. Di jalan, aku berhenti sebentar di minimarket untuk membeli air minum. Dan saat itulah, aku melihat Anton di seberang jalan, bersama Dela. Mereka berdua tampak tertawa lepas sambil membawa kantong belanjaan. Anton bahkan membukakan pintu mobil sedan putih yang baru kulihat, dan Dela masuk dengan angkuhnya. Aku terpaku. Rasanya waktu berhenti berjalan. Dadaku sesak. Tangan gemetar. Rasanya seperti disiram air es. Itu mobil yang sama dengan yang sering kulihat parkir depan rumah Dela. Aku tak langsung pulang. Aku duduk lama di dalam mobil, menenangkan diri, menyusun napas dan akal sehatku. Mungkin aku salah lihat. Mungkin itu cuma kebetulan. Tapi batinku tahu, ini bukan kebetulan. Malamnya, aku hanya diam. Anton pulang seperti biasa, dengan wajah datar dan bau parfum asing yang entah kenapa kini mulai sering menempel di bajunya. Aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi malam itu aku begadang, membuka rekeningku dan mulai mencatat semua transaksi mencurigakan. Aku print out mutasi rekening. Angkanya luar biasa.
Ratusan juta telah mengalir dalam 1 tahun terakhir, dan aku yakin aku tak pernah menggunakan sebanyak itu untuk urusan rumah tangga. Kemana semua uang itu pergi? Aku mulai memata-matai Anton diam-diam. Menaruh aplikasi pelacak di ponselnya dan menghubungi teman lamaku yang bekerja di bank. Sedikit demi sedikit, bukti-bukti mulai terkumpul. Anton mentransfer uang ke akun atas nama perempuan, dan dari sana uang itu digunakan untuk membayar cicilan mobil, perhiasan, bahkan beberapa transaksi butik mewah. Namanya tak lain dan tak bukan, Della Widyaningrum. Janda sebelah rumahku sendiri. Tanganku mengepal. Hati ini terasa seperti dikhianati 2 kali lipat. Bukan hanya oleh suamiku, tapi juga oleh wanita yang pernah kucurahi rasa kasihan. Dulu, aku yang memberinya makanan saat ia kesusahan. Sekarang, ia memakai uangku untuk menghiasi tubuhnya. Tetangga tak henti membicarakan perubahan Della. Ada yang memujinya, ada yang menyindir, tapi tak ada yang tahu dari mana sumber kemewahannya. Mereka hanya menebak-nebak, tapi aku kini tahu kebenarannya. Dan aku tak bisa tinggal diam. Aku berencana mengatur semuanya dengan tenang. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis dan berteriak-teriak. Tidak. Aku akan membalas, dengan kepala tegak. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku akan memblokir semua akses Anton terhadap rekening dan bisnis online aku. Lalu, aku akan mengumpulkan bukti lengkap, karena aku tidak hanya akan mengusirnya, tapi juga membuatnya menyesal seumur hidup. Dan tentang Della? Tunggu saja. Hidup mewahnya akan segera berubah jadi debu. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tak seanggun Della. Penampilanku tak semewah dia. Tapi aku tahu satu hal. Aku wanita kuat yang tak akan membiarkan diriku diinjak oleh pengkhianatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tak sabar menanti esok pagi. Sejak aku melihat sendiri Anton dan Della berjalan berdampingan dengan tawa dan senyum yang tak wajar, dadaku tak pernah benar-benar tenang. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Tapi untuk mengungkap semuanya secara terbuka, aku butuh bukti yang tak bisa dibantah. Malam-malamku menjadi lebih panjang. Aku menyelidiki gerak-gerik Anton, diam-diam. Aku mencatat setiap langkahnya. Sejak awal bulan, aku sudah tak menyerahkan uang belanja secara tunai. Aku sengaja meminta Anton menggunakan kartu debit khusus yang terhubung ke rekeningku, dan setiap kali dia menggunakannya, aku langsung tahu. Dan memang benar, hampir setiap 2 hari sekali, ada penarikan uang dari ATM di tempat-tempat yang tak biasa dia kunjungi. Bahkan ada transaksi pembelian dari toko-toko perhiasan dan butik mahal. Transaksi yang tak mungkin dia lakukan untukku. Hatiku semakin mencelos. Suatu sore, ketika Anton sedang mandi, aku membuka dompetnya. Di sana kutemukan sebuah struk pembayaran dari toko perhiasan di mall ternama, tertanggal 3 hari lalu. Jumlahnya? 8 juta rupiah, untuk sepasang anting berlian. Aku mengamati wajahku di cermin. Tak ada satupun perhiasan baru yang menempel di telingaku. Jadi jelas, untuk siapa itu? Keesokan harinya, aku beralasan ingin menengok keponakanku yang sedang sakit di rumah kakakku. Tapi sebenarnya, aku mengikuti Anton diam-diam. Aku menyewa ojek online dan menempuh jarak cukup jauh agar tak ketahuan. Dari kejauhan, aku melihat Anton berdiri di depan sebuah restoran. Tak lama kemudian, Della datang dengan pakaian serba putih dan tas mencolok warna emas menyala. Mereka makan siang bersama, tertawa seperti pasangan muda yang dimabuk cinta. Dunia mereka seperti tak menyadari keberadaan orang lain. Dan aku hanya bisa berdiri di kejauhan, menahan gemuruh di dada. Aku ingin menghampiri, ingin menampar keduanya. Tapi aku tahu, emosi sesaat tidak akan membalikkan keadaan. Aku butuh perhitungan. Aku ingin membuat mereka jatuh bukan hanya karena aib, tapi juga karena kehilangan segalanya, seperti yang mereka lakukan padaku. Aku mulai menyusun folder bukti, salinan mutasi rekening, foto-foto pertemuan Anton dan Della, video dari jarak jauh, bahkan rekaman suara beberapa tetangga yang tanpa sadar menyebutkan bahwa Pak Anton sering terlihat keluar masuk rumah Bu Della waktu Ibu Sari nggak di rumah. Salah satu bukti paling menyakitkan adalah rekaman telepon dari temanku yang bekerja di toko perhiasan.
Ia membenarkan bahwa Anton sering datang belanja dan menyebut perhiasan itu untuk pasangannya yang akan segera dinikahinya. Pasangan, ucapku lirih saat mendengar rekaman itu. Aku ini siapa? Hah? Bertanya. Hari-hari selanjutnya, aku tak banyak bicara dengan Anton. Aku tetap memasak, mencuci, dan menyapa seperti biasa. Tapi dalam diam, hatiku membatu. Ada satu momen ketika Anton masuk kamar dengan wajah cerah dan melemparkan satu bungkusan ke atas tempat tidur. Sayang, ini buat kamu. Maaf ya akhir-akhir ini sibuk banget, katanya sambil tersenyum. Aku membuka bungkusan itu. Sebuah dompet wanita bermerek, asli, aku tahu itu dari teksturnya. Tapi aku juga tahu, ini bukan karena cinta, ini karena rasa bersalah yang ingin dia tutupi. Aku hanya tersenyum. Terima kasih. Padahal, saat itu aku sudah tahu, dompet itu adalah bagian dari promo diskon di butik yang sama tempat dia membelikan delatas seharga puluhan juta. Satu malam, aku mencoba membuka obrolan saat makan malam. Ton, aku kepikiran deh, kamu nggak tertarik buka usaha aja? Jadi penghasilan kita bisa lebih dari cukup. Anton terdiam sebentar, lalu berkata, ngapain repot-repot? Gajiku kan cukup. Kamu juga jualan? Lumayan. Aku menatapnya. Tapi kamu tahu nggak, bisnis onlineku sekarang bisa dapat lebih dari 30 juta sebulan. Matanya melebar, tapi cepat-cepat ditutup dengan senyum datar. Wah, hebat kamu ya. Aku bisa menangkap sorot matanya yang lain. Bukan bangga, tapi ada sedikit kecemasan. Dan benar saja, malam itu aku melihatnya kembali mengakses rekeningku lewat ponselnya, menggunakan data yang dulu kuberikan karena percaya penuh padanya. Ia mengambil 5 juta dalam hitungan detik. Senyumku semakin menipis. Aku tahu waktuku sudah tiba. Keesokan paginya, aku diam-diam ke bank. Aku mengganti seluruh sandi, menonaktifkan semua akses Anton ke rekeningku, dan memindahkan seluruh dana ke rekening pribadi baru atas nama bisnisku. Aku juga mengganti kepemilikan kendaraan yang selama ini atas nama bersama menjadi milik pribadi. Tak lupa, aku menyiapkan surat pemutusan kuasa dari bisnis yang selama ini dia wakili di beberapa dokumen legal. Semua ditandatangani notaris. Anton tidak tahu apa-apa. Saat itu, dia merasa hidupnya baik-baik saja, bisa mengelabui istrinya, dan memanjakan selingkuhannya. Tapi dia tidak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggunya. Malam harinya, aku pura-pura menyapa seperti biasa. Ton, kamu sayang gak sama aku? Tanyaku lembut. Dia menoleh. Ya sayanglah. Kok nanya gitu? Aku tersenyum. Kalau gitu, boleh jujur ya, kamu pakai uangku buat apa aja selama ini? Dia tersedak kecil. Maksudnya? Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku sudah tahu semuanya. Jangan bohong. Rumah ini kecil, dan dinding tak selalu bisa menyembunyikan suara-suara kotor. Anton membuang muka. Kamu mau nuduh aku selingkuh? Gitu? Aku berdiri dan melemparkan satu set bukti ke hadapannya, foto-foto, struk, rekaman, dan printout transaksi. Lihat ini, Anton. Itu wajahmu, itu tanganmu, itu uangku. Anton terdiam. Wajahnya memucat. Mungkin dia ingin membantah, tapi bukti terlalu telak. Akhirnya dia hanya menunduk. Aku bisa laporkan kamu ke polisi kalau aku mau, lanjutku. Karena kamu memakai uangku tanpa izin untuk wanita lain. Itu termasuk penipuan dan penyalahgunaan dana. Tapi aku suamimu, katanya pelan. Dan karena itu aku belum bawa ini ke pengadilan. Tapi mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi. Semua aksesmu ke uangku sudah kututup. Semua barang yang kamu beli pakai uangku sudah bukan milikmu. Dan kamu? Aku menatap pintu. Kamu keluar dari rumah ini. Sekarang. Anton membeku. Sir, jangan. Aku menunjuk pintu tanpa ekspresi. Keluar. Sekarang. Anton akhirnya keluar malam itu juga, dengan koper kecil dan wajah penuh penyesalan. Tapi aku tak peduli. Air mata ini sudah terlalu lama kutahan, dan kini semuanya luruh menjadi kekuatan. Beberapa hari setelahnya, kehidupan Della mulai berubah. Ia tak lagi keluar rumah dengan mobil mewahnya. Barang-barang mulai dijual.
Beberapa tetangga melihat dia menangis saat ditagih leasing mobil. Kehidupan mewahnya runtuh, bersamaan dengan Anton yang kini menganggur dan tak punya tempat tinggal tetap. Dan aku tersenyum. Ini baru permulaan. Karma baru saja mengetuk pintunya. Hari-hari setelah Anton kuusir dari rumah, aku merasa lega. Tapi bukan berarti semuanya langsung tenang. Banyak yang berubah. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi di rumah tanggaku. Ada yang berkata aku terlalu tega. Ada juga yang mendukung diam-diam, karena tahu siapa Anton sebenarnya. Tapi aku tak peduli. Aku tahu aku tak bersalah. Aku hanya mempertahankan harga diriku dan menyelamatkan hasil jerih payahku dari mulut pelakor yang serakah. Yang membuatku makin yakin adalah perubahan mencolok yang terjadi pada Della. Rumah Della mendadak sepi. Biasanya, pagi-pagi aku mendengar musik keras dari rumahnya. Kadang suara tawanya, atau deru mobil sportnya yang membuat tetangga lain kesal. Tapi beberapa hari ini, rumah itu senyap. Seseorang melihat Della menangis sambil membawa koper keluar rumah, naik ojek online dengan wajah kusut. Kabarnya, dia ditagih utang dari pinjaman daring dan leasing mobil. Mobil yang dulu selalu dipamerkan di depan rumah kini hilang entah kemana. Aku hanya tersenyum lirih. Bukan karena senang melihat orang susah, tapi karena kenyataan akhirnya datang menghampiri mereka. Karma tak pernah tertidur. Anton coba kembali. Sore itu, aku sedang menyapu halaman ketika aku melihat Anton berdiri di depan pagar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, bajunya lusuh. Ia menatapku dengan penuh penyesalan. "Boleh aku bicara, Sar?" katanya lirih. Aku tak menjawab. Aku terus menyapu, seolah dia angin lalu. "Sari, aku minta maaf, aku hilaf. Della cuma godaan sesaat. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Della sudah usir aku juga. Aku bahkan nggak punya tempat tidur malam ini." Aku berhenti menyapu. Kupandangi wajah yang dulu begitu kukagumi, kini hanya terlihat lemah dan kehilangan arah. "Kenapa kamu ke sini?" "Rumah ini bukan rumahmu lagi," kataku dingin. "Aku salah, Sar. Tapi kamu tahu aku nggak pernah berniat nyakitin kamu." Aku tersenyum kecil. "Kamu nggak pernah berniat menyakitiku, tapi kamu melakukannya terus-menerus. Kamu ambil uangku, kamu bohong, kamu tiduri wanita lain, dan kamu pikir aku akan tetap berdiri menunggumu." Anton tertunduk. "Aku nggak punya siapa-siapa, Sar. Bukan salahku. Kamu sendiri yang membakar jembatanmu." Aku masuk rumah dan menutup pintu. Kupastikan pintu terkunci. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran marah, sedih, dan puas. Anton berdiri cukup lama di depan pagar sebelum akhirnya pergi dengan langkah gontai. Della kini gembel, tetangga tertawa. Tak lama setelah Anton diusir dari rumahku dan Della kehabisan uang, kabar tentang keduanya menyebar cepat. Ada satu sore, aku keluar membeli sayur, dan Ibu Rini, tetangga sebelah kanan, berbisik kepadaku. "Bu Sari, dengar-dengar si Della sekarang tinggal di rumah kontrakan sempit di ujung gang. Teman-temannya udah nggak ada yang mau bantu. Dia katanya ngutang sana-sini buat bayar cicilan, loh." Aku menoleh dan tersenyum tipis. "Kasihannya, padahal kemarin masih keliling pakai mobil mahal." Ibu Rini tertawa. "Makanya, Bu, kalau hidup dari uang haram, yang nggak berkah. Orang kayak Della tuh mentang-mentang cantik dikit, semua cowok dianggap bisa ditikung." Aku hanya menangguk. Dalam hati, aku bersyukur masih punya harga diri. Minggu depannya, aku melihat Della dari kejauhan. Rambutnya kusam, ia memakai sandal jepit dan baju lusuh. Ia berjalan sambil menunduk. Tak ada lagi gaya melambai dengan kacamata hitam dan tas bermerek. Ia kini hanya bayangan dirinya yang dulu. Beberapa anak kecil bahkan sempat berteriak, "Bu Della kok sekarang kayak orang minta-minta." Dia hanya diam. Mungkin malu. Atau terlalu lelah untuk menjawab. Keluarga Anton mulai tahu. Tak lama kemudian, mertua dan ipar-iparku mulai bertanya, "Kenapa Anton sekarang numpang di rumah orang tua?" tanya adiknya lewat telepon. Aku menjawab dengan jujur, tanpa emosi. Karena dia selingkuh, mengambil uangku, dan menyia-nyiakan keluarga yang setia padanya. Ibunya menelepon. "Sari,
Kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Anton pastilah. Aku menghela napas. Bu, saya sudah kasih dia kesempatan berkali-kali. Tapi dia sendiri yang memilih jalan lain. Saya tidak bisa tinggal bersama orang yang mengkhianati kepercayaan dan menyia-nyiakan cinta. Ibu mertua hanya bisa terdiam. Mungkin dia tahu, anaknya memang salah. Usaha onlineku melejit. Di sisi lain, kehidupanku mulai membaik. Tanpa Anton, beban terasa lebih ringan. Aku bisa fokus membesarkan bisnis onlineku. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat tawaran kerjasama dari perusahaan pengiriman besar karena volume penjualanku terus meningkat. Aku juga mulai mempekerjakan 2 orang karyawan freelance untuk membantuku mengemas dan mengatur pesanan. Setiap bulan, omsetku naik, bahkan sempat mencapai 50 juta. Ironis, ya. Saat aku tidak lagi diselingkuhi dan dimanfaatkan, justru hidupku makin berkah. Pertemuan tak terduga di minimarket. Suatu malam, saat aku ke minimarket membeli kebutuhan rumah, aku melihat sosok familiar berdiri di rak mie instan. Delah. Dia menoleh dan jelas-jelas kaget melihatku. Ia buru-buru menunduk, seolah ingin menghindari kontak mata. Tapi aku menghampirinya. Hai, Del. Ia memaksakan senyum. Hai, Bu Sari. Aku menatap belanjaannya. Hanya 2 bungkus mie instan dan sebotol air mineral. Belanja sedikit, tanyaku santai. Dia menunduk. Iya, cuma cukup buat ini. Aku diam. Dulu dia pamer beli tas 5 juta, sekarang bahkan mie instan pun dijatah. Aku minta maaf ya, Bu. Katanya pelan. Aku nggak seharusnya ikut campur rumah tangga orang. Aku tak menjawab, hanya menatapnya tanpa simpati. Sekarang aku tahu rasanya dijatuhkan. Aku kehilangan segalanya. Anton juga ninggalin aku. Katanya dia nggak tahan hidup susah. Aku menahan tawa getir. Kalau kamu bisa hidup dari uang orang lain, kamu harus siap kehilangan semuanya saat uang itu ditarik kembali. Ia terisak. Aku cuma pengen minta maaf. Aku menepuk pundaknya pelan. Maafku tak akan mengubah hidupmu. Tapi kalau kamu mau berubah, mulailah dari menghargai diri sendiri. Aku lalu pergi meninggalkannya. Di belakangku, aku bisa mendengar isakannya semakin keras. Tetangga yang dulu menghina, kini bungkam. Lucunya, para tetangga yang dulu memihak Dela, karena tergoda gaya hidup mewah dan suka iri padaku, kini diam 1000 bahasa. Bu Rika, yang dulu selalu membanding-bandingkan suaminya denganku dan ikut tertawa saat Dela menyindirku, kini memilih menunduk setiap kali kami berpapasan. Bu Tatik, yang dulu sempat bilang, pantes aja Dela bisa bahagia, dia kan gak cerewet kayak Bu Sari, kini sering datang ke rumah, pura-pura pinjam bumbu sambil mencoba basa-basi. Aduh, Bu Sari sekarang makin sukses ya. Dagangannya laris terus, katanya sambil melirik isi rumahku yang makin tertata rapi. Aku hanya tersenyum. Tak perlu banyak bicara. Mereka tahu aku tak lupa. Yang dulu menghina, sekarang bungkam malu. Hari-hari setelah Anton kuusir dari rumah, aku merasa lega. Tapi bukan berarti semuanya langsung tenang. Banyak yang berubah. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi di rumah tanggaku. Ada yang berkata aku terlalu tega. Ada juga yang mendukung diam-diam, karena tahu siapa Anton sebenarnya. Tapi aku tak peduli. Aku tahu aku tak bersalah. Aku hanya mempertahankan harga diriku dan menyelamatkan hasil jerih payahku dari mulut pelakor yang serakah. Yang membuatku makin yakin adalah perubahan mencolok yang terjadi pada Dela. Rumah Dela mendadak sepi. Biasanya, pagi-pagi aku mendengar musik keras dari rumahnya. Kadang suara tawanya, atau deru mobil sportnya yang membuat tetangga lain kesal. Tapi beberapa hari ini, rumah itu senyap. Seseorang melihat Dela menangis sambil membawa koper keluar rumah, naik ojek online dengan wajah kusut. Kabarnya, dia ditagih utang dari pinjaman daring dan leasing mobil. Mobil yang dulu selalu dipamerkan di depan rumah kini hilang entah kemana. Aku hanya tersenyum lirih. Bukan karena senang melihat orang susah, tapi karena kenyataan akhirnya datang menghampiri mereka. Karma tak pernah tertidur. Anton coba kembali. Sore itu, aku sedang menyapu halaman ketika aku melihat Anton berdiri di depan pagar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, bajunya lusuh.
Ia menatapku dengan penuh penyesalan. Boleh aku bicara, Sar? Katanya lirih. Aku tak menjawab. Aku terus menyapu, seolah dia angin lalu. Sari, aku minta maaf, aku Vilaf. Dela cuma godaan sesaat. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Dela sudah usir aku juga. Aku bahkan nggak punya tempat tidur malam ini. Aku berhenti menyapu. Kupandangi wajah yang dulu begitu kukagumi, kini hanya terlihat lemah dan kehilangan arah. Kenapa kamu kesini? Rumah ini bukan rumahmu lagi, kataku dingin. Aku salah, Sar, tapi kamu tahu aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Aku tersenyum kecil. Kamu nggak pernah berniat menyakitiku, tapi kamu melakukannya terus-menerus. Kamu ambil uangku, kamu bohong, kamu tiduri wanita lain, dan kamu pikir aku akan tetap berdiri menunggumu. Anton tertunduk. Aku nggak punya siapa-siapa, Sar. Bukan salahku. Kamu sendiri yang membakar jembatanmu. Aku masuk rumah dan menutup pintu. Kupastikan pintu terkunci. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran marah, sedih, dan puas. Anton berdiri cukup lama di depan pagar sebelum akhirnya pergi dengan langkah gontai. Dela kini gembel, tetangga tertawa. Tak lama setelah Anton diusir dari rumahku dan Dela kehabisan uang, kabar tentang keduanya menyebar cepat. Ada satu sore, aku keluar membeli sayur, dan Ibu Rini, tetangga sebelah kanan, berbisik kepadaku. Bu Sari, dengar-dengar si Dela sekarang tinggal di rumah kontrakan sempit di ujung gang. Teman-temannya udah nggak ada yang mau bantu. Dia katanya ngutang sana-sini buat bayar cicilan, loh? Aku menoleh dan tersenyum tipis. Kasihannya, padahal kemarin masih keliling pakai mobil mahal. Ibu Rini tertawa. Makanya, Bu, kalau hidup dari uang haram, ya nggak berkah. Orang kayak Dela tuh mentang-mentang cantik dikit, semua cowok dianggap bisa ditikung. Aku hanya menangguk. Dalam hati, aku bersyukur masih punya harga diri. Minggu depannya, aku melihat Dela dari kejauhan. Rambutnya kusam, ia memakai sandal jepit dan baju lusuh. Ia berjalan sambil menunduk. Tak ada lagi gaya melambai dengan kacamata hitam dan tas bermerek. Ia kini hanya bayangan dirinya yang dulu. Beberapa anak kecil bahkan sempat berteriak, Bu Delakot sekarang kayak orang minta-minta. Dia hanya diam. Mungkin malu. Atau terlalu lelah untuk menjawab. Keluarga Anton mulai tahu. Tak lama kemudian, mertua dan ipar-iparku mulai bertanya. Kenapa Anton sekarang numpang di rumah orang tua? Tanya adiknya lewat telepon. Aku menjawab dengan jujur, tanpa emosi. Karena dia selingkuh, mengambil uangku, dan menyanyiakan keluarga yang setia padanya. Ibunya menelepon. Sari, kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Anton pastilah. Aku menghela napas. Bu, saya sudah kasih dia kesempatan berkali-kali. Tapi dia sendiri yang memilih jalan lain. Saya tidak bisa tinggal bersama orang yang mengkhianati kepercayaan dan menyia-nyiakan cinta. Ibu mertua hanya bisa terdiam. Mungkin dia tahu, anaknya memang salah. Usaha onlineku melejit. Di sisi lain, kehidupanku mulai membaik. Tanpa Anton, beban terasa lebih ringan. Aku bisa fokus membesarkan bisnis onlineku. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat tawaran kerjasama dari perusahaan pengiriman besar karena volume penjualanku terus meningkat. Aku juga mulai mempekerjakan 2 orang karyawan freelance untuk membantuku mengemas dan mengatur pesanan. Setiap bulan, omzetku naik, bahkan sempat mencapai 50 juta. Ironis, ya. Saat aku tidak lagi diselingkuhi dan dimanfaatkan, justru hidupku makin berkah. Pertemuan tak terduga di minimarket. Suatu malam, saat aku ke minimarket membeli kebutuhan rumah, aku melihat sosok familiar berdiri di rak mie instan. Dela. Dia menoleh dan jelas-jelas kaget melihatku. Ia buru-buru menunduk, seolah ingin menghindari kontak mata. Tapi aku menghampirinya. Hai, Del. Ia memaksakan senyum. Hai, Bu Sari. Aku menatap belanjaannya. Hanya 2 bungkus mie instan dan sebotol air mineral. Belanja sedikit, tanyaku santai. Dia menunduk. Iya, cuma cukup buat ini. Aku diam. Dulu dia pamer beli tas 5 juta, sekarang bahkan mie instan pun dijatah. Aku minta maaf ya,
Bu, katanya pelan. Aku nggak seharusnya ikut campur rumah tangga orang. Aku tak menjawab, hanya menatapnya tanpa simpati. Sekarang aku tahu rasanya dijatuhkan. Aku kehilangan segalanya. Anton juga ninggalin aku. Katanya dia nggak tahan hidup susah. Aku menahan tawa getir. Kalau kamu bisa hidup dari uang orang lain, kamu harus siap kehilangan semuanya saat uang itu ditarik kembali. Ia terisak. Aku cuma pengen minta maaf. Aku menepuk pundaknya pelan. Maafku tak akan mengubah hidupmu. Tapi kalau kamu mau berubah, mulailah dari menghargai diri sendiri. Aku lalu pergi meninggalkannya. Di belakangku, aku bisa mendengar isakannya semakin keras. Tetangga yang dulu menghina, kini bungkam. Lucunya, para tetangga yang dulu memihak Dela, karena tergoda gaya hidup mewah dan suka iri padaku, kini diam 1000 bahasa. Bu Rika, yang dulu selalu membanding-bandingkan suaminya denganku dan ikut tertawa saat Dela menyindirku, kini memilih menunduk setiap kali kami berpapasan. Bu Tatik, yang dulu sempat bilang, pantes aja Dela bisa bahagia, dia kan gak cerewet kayak Bu Sari, kini sering datang ke rumah, pura-pura pinjam bumbu sambil mencoba basa-basi. Aduh, Bu Sari sekarang makin sukses ya. Dagangannya laris terus, katanya sambil melirik isi rumahku yang makin tertata rapi. Aku hanya tersenyum, tak perlu banyak bicara. Mereka tahu aku tak lupa. Yang dulu menghina, sekarang bungkam malu. Penutup bagian 3. Di penghujung bulan, saat aku menatap laporan penjualan dan melihat nominal di rekeningku, aku menghela napas lega. Bukan soal uangnya, tapi karena aku bisa keluar dari rumah tangga yang penuh kebohongan dan berdiri di atas kakiku sendiri. Anton dan Dela kini hidup dengan wajah tertunduk, kehilangan segalanya. Dan aku masih di sini, berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan akhir. Ini permulaan dari kehidupan baruku. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari-hari kelam dalam pernikahanku berakhir. Rasanya seperti mimpi. Aku tak lagi dikelilingi rasa cemas setiap kali Anton pulang telat. Tak ada lagi bau parfum wanita asing di bajunya. Tak ada lagi suara tawa yang ia sembunyikan di balik layar ponselnya. Kini rumah ini milikku sepenuhnya, dan hatiku kembali damai. Usaha onlineku terus berkembang. Aku mulai berani membuka toko kecil di depan rumah. Toko serba ada, yang menjual perlengkapan harian, camilan, hingga produk dari supplier langgananku. Alhamdulillah, tetangga pun ramai belanja di toko baruku. Namun, saat semuanya berjalan baik, semesta kembali mengujiku, atau mungkin hanya sekadar menunjukkan bahwa aku benar telah melangkah ke arah yang tepat. Siang itu, saat aku sedang menata rak toko, tiba-tiba bayangan seseorang berdiri di depan pintu membuatku menoleh. Dan benar saja, Anton berdiri di sana. Wajahnya lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya sembab, pakaian sederhana, dan ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Aku tidak terkejut, hanya tenang, dan tetap melanjutkan pekerjaanku. Sari, boleh bicara sebentar? Silakan. Kalau mau beli sabun, ada diskon, ujarku datar. Dia tertawa kecil, kikuk. Aku nggak beli sabun, aku cuma pengen ngobrol. 5 menit aja. Aku menatapnya sesaat, kemudian menunjuk bangku plastik di sudut toko. Duduk sana. Setelah duduk, ia menghela napas panjang. Aku kesini bukan buat ngemis, Sar. Aku tahu aku salah, dan semua yang terjadi itu karena kebodohan sendiri. Aku menatap matanya. Lanjut. Aku kehilangan segalanya. Setelah kamu usir, Dela juga mulai berubah. Dia makin kasar. Waktu tahu kamu blokir semua akses ke ATM, dia langsung buang aku seperti sampah. Dia bilang, tanpa uang, aku bukan siapa-siapa. Aku mengangguk pelan. Bukankah kamu tahu sejak awal dia hanya tertarik pada hartaku? Anton menunduk. Waktu itu aku buta, Sar. Aku merasa kamu nggak perhatian lagi, terlalu sibuk usaha, dan aku merasa diabaikan. Tapi sekarang aku sadar, justru kamu yang kerja keras untuk kita berdua. Mataku terasa panas, tapi aku tahan. Jangan lemah, Sar. Jangan. Aku cuma pengen minta maaf, dan kalau kamu berkenan, izinkan aku kembali. Mulai dari nol.
Aku siap kerja apapun, Sar. Nggak harus langsung jadi suami lagi, asal bisa lihat kamu dan bantu-bantu. Aku menarik napas panjang. Perlahan tapi pasti, aku menatap wajah yang dulu sangat kucintai itu dengan perasaan yang telah benar-benar berubah. Anton, kamu tahu nggak? Dulu, aku selalu berdoa supaya rumah tangga kita baik-baik saja. Aku tahan semua kebohonganmu, pengkhianatanmu, bahkan penghinaan dari orang-orang yang kamu ajak berselingkuh. Tapi ketika aku tahu kamu ambil semua uangku dan memberikannya ke wanita lain, di saat aku kerja siang malam untuk masa depan kita, disitulah hatiku mati. Anton terdiam. Kalau kamu datang hari ini dengan niat baik, aku hargai. Tapi maaf, Anton, aku sudah terlalu damai tanpa kamu. Aku tidak butuh kamu lagi di hidupku. Tidak sebagai suami, tidak juga sebagai teman. Dia menunduk dalam-dalam. Matanya memerah, tapi aku tak tergugah. Aku telah membayar terlalu mahal untuk luka-luka yang dia berikan. Aku tidak membencimu. Aku hanya memilih untuk tidak terluka lagi. Jadi, pergilah. Temukan jalan hidupmu. Tapi jangan pernah berharap pintu rumah ini terbuka untukmu lagi. Anton berdiri perlahan. Wajahnya menyiratkan kecewa, tapi ia tahu tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sari, kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Semoga kamu selalu bahagia, katanya pelan sebelum melangkah keluar dari tokoku. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan senyum puas, tapi senyum lega karena akhirnya aku benar-benar bisa mengatakan semuanya tanpa rasa sakit. Sejak saat itu, aku merasa jauh lebih ringan. Fokusku kembali pada putriku dan usahaku. Aku menyewa satu ruko kecil di dekat pasar untuk memperluas bisnis. Produkku mulai dijual lewat reseller, bahkan beberapa sudah dijual secara grosiran. Orang-orang mulai mengenalku sebagai ibu rumah tangga yang bangkit dari keterpurukan. Banyak wanita datang padaku untuk bertanya tentang tips berbisnis, tentang cara menghadapi suami yang selingkuh, tentang cara memulihkan diri. Aku selalu berbagi dari hati, tanpa menggurui. Hidupku bukan hanya untuk balas dendam. Aku ingin menginspirasi. Karena aku tahu, di luar sana masih banyak wanita yang terus diam, bertahan meski disakiti, dan kehilangan diri sendiri. Beberapa hari kemudian, aku kembali mendengar kabar dari Dela. Kali ini dari seorang tetangga yang bekerja di toko kelontong dekat pasar. Bu Sari, tahu nggak? Dela sekarang jadi tukang promosi sabun keliling. Kadang ngamen juga sama anak-anak jalanan. Aku tidak kaget. Sejak Anton tak lagi bisa jadi sumber uang, Dela memang kehilangan segalanya. Konon, beberapa temannya bahkan menolak membantunya karena tahu kebiasaannya yang suka merebut suami orang. Dulu, Dela selalu menghina penampilanku yang sederhana. Kini, bahkan tak punya baju layak untuk pergi ke warung. Mungkin ini memang bukan soal balas dendam. Tapi lebih pada bagaimana hidup menunjukkan pada setiap orang hasil dari apa yang mereka tanam. Suatu hari, RW mengadakan acara reuni kecil antar ibu-ibu di lingkungan kami. Acaranya sederhana, potluck di balai warga. Masing-masing ibu membawa makanan rumahan. Aku datang dengan membawa kue-kue buatan sendiri yang juga dijual di tokoku. Dan di sanalah, aku melihat banyak mata menatapku kagum. Bu Sari sekarang makin cantik ya. Usahanya makin sukses, saya beli deterjen di tokonya enak banget, dekat dan murah. Kalau ada seminar bisnis, Bu Sari bisa jadi narasumber deh. Aku tersenyum, duduk bersama mereka, dan menikmati camilan. Tak ada kesombongan. Hanya rasa syukur. Semua perlahan membaik. Lalu, aku melihat Dela berdiri jauh di ujung balai warga, mengenakan baju lusuh. Ia berdiri ragu, menatap dari kejauhan. Ia tahu dirinya tak lagi di posisi tinggi. Tak ada yang menyambut. Tak ada yang menyapa. Semua orang sudah tahu siapa dia dan apa yang dia lakukan. Saat mataku dan matanya bertemu, ia buru-buru menunduk dan pergi. Aku kembali ke rumah dengan hati lapang. Tak semua luka perlu dibalas dengan dendam. Kadang, cukup dengan membuktikan bahwa kita bisa hidup lebih baik tanpa mereka yang menyakiti. Anton dan Dela kini hidup dalam bayang-bayang kesalahan mereka. Sementara aku masih di sini, berdiri lebih tegak, lebih kuat, dan lebih bahagia. Hidup memang kadang menyakitkan, tapi ia selalu adil pada mereka yang tak menyerah.
Musim hujan telah datang. Toko kecilku yang kini telah beralih jadi 2 ruko berjajar mulai penuh stok barang dan ramai pelanggan. Kadang aku masih tak percaya, semua ini berawal dari rumah kecil, dari luka hati, dari air mata yang tak berkesudahan. Tapi seperti bunga yang mekar di tengah badai, aku tetap berdiri. Dan hari ini, hidupku kembali memberiku kejutan. Kenalan baru yang tak disangka. Namanya Pak Randy. Usianya sekitar awal 40-an. Pertama kali kami bertemu saat dia menjadi salah satu pemasok snack ke toko grosirku. Penampilannya rapi, bicara, sopan, dan selalu tersenyum hangat. Berbeda dari pria-pria yang dulu hanya memandang wanita dari fisiknya. Awalnya kami hanya berbincang seputar barang dagangan. Tapi lambat laun, ia sering menawarkan bantuan lebih. Mengantar barang sampai ke rumah, menawarkan tumpangan saat aku hujan-hujanan sepulang dari pasar, bahkan sesekali membawakan makanan kecil buatan ibunya. Suatu sore, ia datang membawa keranjang buah dan 2 bungkus klepon. "Bu Sari, ibu saya tahu saya sering antar pesanan ke sini," katanya, "coba bawa oleh-oleh buat ibu pemilik toko yang katanya ramah banget." Aku tertawa. Bilang terima kasih ya, Pak. Kleponnya pasti enak. Tapi, saya bukan ibu ramah. Saya cuma ibu yang banyak belajar dari hidup. Pak Randy tersenyum. Justru itu yang bikin saya tertarik. Hati yang mulai terbuka. Awalnya aku ragu. Setelah apa yang kulalui bersama Anton, aku menutup hati rapat-rapat. Tapi kehadiran Randy tak seperti paksaan. Ia tak pernah menghakimi masa laluku. Bahkan saat aku cerita bahwa aku mantan istri dari suami yang berselingkuh dan menguras hartaku, ia hanya menjawab pelan, "Mereka yang meninggalkan wanita kuat seperti ibu, jelas kehilangan sesuatu yang tak akan pernah mereka temukan lagi." Seiring waktu, aku mulai nyaman. Ia sering menyapa anakku, mengajaknya bermain, bahkan beberapa kali datang untuk sekadar membantu merapikan rak toko. Hanya itu, tanpa meminta imbalan, tanpa maksud tersembunyi. Dan saat aku mulai merasa tenang bersamanya, ia mengambil langkah yang lebih besar. Pagi itu, ia mengajakku ke taman dekat rumah. Biasanya kami hanya duduk-duduk di sana jika aku sedang ingin istirahat sebentar. Tapi kali ini ia datang dengan raut berbeda, lebih serius. "Sari," katanya pelan. Aku menoleh. "Saya tahu kamu sudah banyak terluka. Tapi jika kamu bersedia, saya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Bukan untuk menggantikan masa lalu, tapi untuk menemani hari-harimu ke depan. Menjadi sahabat, rekan, dan jika Tuhan izinkan, menjadi imam." Aku terdiam. Lama. Hati ini bergemuruh, tapi bukan karena takut. Justru aku merasa tenang. Seperti pelabuhan yang lama kucari akhirnya muncul di depan mata. Aku menatapnya. "Kalau aku menerima, kamu harus tahu, aku bukan wanita sempurna. Aku punya masa lalu, dan aku masih belajar mempercayai orang." Ia menggenggam tanganku pelan. "Tak apa, aku pun bukan laki-laki sempurna. Tapi aku akan berusaha menjadi seseorang yang tidak akan pernah membuatmu menangis lagi." Lamaran kami sederhana. Hanya di rumah, bersama orang tuanya dan beberapa tetangga dekat. Tapi entah bagaimana, kabar itu menyebar cepat ke seluruh lingkungan. Dan seperti yang kuduga, Anton mendengar kabarnya. Hari berikutnya, dia kembali muncul. Kali ini tak dengan wajah memelas, tapi lebih seperti pria yang sedang kehilangan harga dirinya. "Kamu serius mau nikah lagi?" Aku mengangguk. "Iya, dan seharusnya kamu senang. Berarti aku nggak akan ganggu hidupmu lagi." Wajahnya tegang. "Sama siapa?" "Dengan orang yang lebih tahu cara menghargai perempuan." Ia tertawa kecil, getir. "Kamu pikir dia nggak akan ninggalin kamu juga suatu saat nanti?" Aku menatapnya tajam. "Mungkin saja. Tapi aku tidak akan takut lagi. Karena sekarang aku tahu caranya bangkit." Sementara itu, kehidupan Della semakin mengenaskan. Ia mulai keliling dari warung ke warung, menawarkan jasa nyuci, bersih-bersih, bahkan kadang mengemis belas kasihan tetangga. Tetangga-tetangga yang dulu ia sombongi, kini hanya menggeleng kepala saat melihatnya lewat. "Karma itu nyata ya, Bu Sari," kata salah satu ibu tetangga suatu hari. Aku hanya tersenyum. Mungkin ini bukan karma, tapi pelajaran.
supaya kita tidak semena-mena kepada orang lain. Dan hari itu, saat aku berdiri di depan rumah, Randy datang membawa beberapa pot bunga. Ia bilang, rumahku terlalu kaku, harusnya dihiasi sedikit hijau. Kami menata pot-pot itu bersama. Sementara dari kejauhan, Della berdiri di pojok gang, memandang kami dari balik pepohonan dengan mata yang penuh kebencian, atau mungkin penyesalan. Beberapa hari sebelum akad nikahku, aku dan Randy sepakat mengundang tetangga sekitar. Acara sederhana diadakan di rumah, dengan tenda kecil dan makanan khas kampung. Pagi itu, aku mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Wajahku dirias oleh keponakanku sendiri. Tak glamor, tapi cukup membuatku merasa cantik sebagai pengantin. Saat acara mulai, aku melihat Anton berdiri jauh di belakang, bersama Della yang tampak lusuh mengenakan kaos usang. Wajah mereka tidak bahagia. Tapi aku tak lagi peduli. Aku tak ingin menatap ke belakang. Saat penghulu selesai mengucap ijab kabul, air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan yang akhirnya datang setelah sekian lama aku menunggu. Pernikahanku dengan Randy menjadi awal dari segalanya. Ia membantuku membesarkan toko, bahkan menyewakan satu gudang kecil untuk stok produk. Ia juga membuatkan website sederhana untuk memperluas penjualan online. Anak kami mulai dekat dengannya. Ia tak pernah mencoba menggantikan posisi ayah biologis anakku, tapi ia hadir sepenuh hati sebagai panutan. Suatu hari, aku melihat Della duduk di depan rumah, menatap toko kami dari jauh. Ia tampak lapar, kurus, dan sendirian. Aku hampiri dia. Mau makan? Ia hanya diam. Tapi air matanya menetes. Aku bawa sebungkus nasi dari warung, menaruhnya di pangkuannya. Tanpa kata. Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin damai. Hidup memang seperti roda. Hari ini kita diinjak, besok kita bisa berdiri. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memilih bersikap ketika berada di atas. Aku tak ingin jadi seperti Della, yang sombong saat mendapat sedikit kemewahan. Kini aku bahagia. Bukan karena kekayaan, tapi karena hati yang tenang dan orang-orang yang tulus mencintaiku. Anton dan Della, biarlah mereka belajar dari hidup. Sedangkan aku akan terus melangkah, lebih kuat, lebih bijak, dan tentu saja, lebih bahagia. Pagi hari di rumahku kini tak lagi diiringi keluhan dan wajah muram. Randy, suamiku yang baru, selalu menyapaku dengan senyum dan secangkir teh hangat buatan tangannya sendiri. Anakku, Alia, yang kini sudah duduk di bangku SMP, tampak lebih ceria dan percaya diri. Kami telah membangun keluarga kecil yang sederhana namun penuh kasih. Bukan keluarga yang sempurna, tapi kami saling menghargai, saling mendukung, dan tak pernah merendahkan satu sama lain. Beberapa minggu setelah kami menikah, Randy diam-diam menyisihkan sebagian hasil usahanya sebagai distributor produk makanan untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggir jalan utama. Awalnya aku hanya mengira ia sedang mencari gudang tambahan. Tapi pagi itu, ia mengajakku ke sana, sambil tersenyum misterius. Sari, aku punya kejutan. Begitu tiba di lokasi, aku melihat bangunan satu lantai tengah dibangun. Di depannya terpampang papan kecil bertuliskan, ruko milik Bu Sari. Aku terpaku. Ini apa, Mas? Ini ruko milikmu. Aku bangunkan agar kamu bisa buka toko lebih besar lagi. Kamu sudah kerja keras selama ini. Sekarang biar aku yang bantu kamu naik kelas. Air mataku tak terbendung. Dalam hidupku, ini kali pertama aku diperlakukan sebagai seorang ratu, bukan sebagai sapi perah seperti saat bersama Anton. Setelah 2 bulan, ruko itu pun selesai. Kami membuka toko grosir dengan nama Alia Mart, terinspirasi dari nama anakku. Toko ini menjual kebutuhan pokok, jajanan, alat rumah tangga, hingga menerima titipan kue dari ibu-ibu rumah tangga sekitar. Setiap pagi, toko itu penuh pengunjung. Bahkan, tetangga yang dulu menghindar karena malu pernah membelaku kini justru rajin belanja ke sini. Salah satu ibu tetangga berkata, Bu Sari makin sukses aja, ya. Randy itu suami panutan banget. Aku hanya tersenyum, alhamdulillah, semua karena doa dan kesabaran. Anakku yang dulu pendiam, tertutup karena trauma melihat ayahnya berselingkuh, kini sudah kembali tersenyum dan semangat belajar.
Kami mendaftarkannya ke sekolah negeri favorit di kota, dan ia lulus seleksi dengan nilai tinggi. Hari itu, aku dan Randy mengantar Alia ke sekolah barunya. Saat ia turun dari mobil dan melambai, aku menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Dulu aku khawatir tak bisa memberinya pendidikan layak karena Anton lebih mementingkan wanita lain daripada anak sendiri. Kini, aku tak perlu lagi takut. Suamiku yang baru selalu mendukung, bahkan ikut membantu membimbing Alia belajar matematika dan bahasa Inggris. Anak kita ini pintar, sayang. Mungkin nanti dia jadi dokter, kata Randy sambil memeluk bahuku. Yang penting dia bahagia, Mas. Itu sudah cukup. Suatu siang saat sedang mengantar barang ke pelanggan, aku dan Randy melewati sebuah proyek bangunan besar. Puluhan pekerja bangunan sedang sibuk di bawah terik matahari. Tiba-tiba, mataku tertumbuk pada sosok yang sangat kukenal. Anton. Ya, mantan suamiku kini menjadi buruh proyek. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap terbakar matahari, dan ia memanggul semen dengan langkah berat. Bajunya kotor, dan wajahnya jauh dari bayangan pria yang dulu berdiri sombong di rumahku sambil membentak dan memaki. Dia menoleh, dan pandangan mata kami bertemu. Sekilas, aku melihat rasa malu, sedih, dan putus asa bercampur dalam sorot matanya. Aku menunduk pelan, bukan karena kasihan, tapi karena aku tak ingin mempermalukannya lebih jauh. Aku tak butuh balas dendam. Hidup sudah memberinya cukup pelajaran. Menurut kabar dari tetangga, setelah Anton diusir dan tak lagi punya uang, Dela hidup berpindah-pindah. Ia sempat tinggal di rumah saudaranya, tapi kemudian diusir karena suka mengambil uang tanpa izin. Ia juga pernah tertangkap mencuri di sebuah minimarket dan dibawa ke kantor polisi. Kini ia tak lagi tinggal di lingkungan kami. Ada yang bilang dia tinggal di rumah kontrakan sempit di gang sempit pinggir kota, bekerja serabutan dan hidup dalam kemiskinan. Ia yang dulu sering memamerkan tas dan kalung, kini bahkan tak mampu membeli nasi bungkus. Ia yang dulu suka mengejek, istri sah yang kampungan, kini harus mencuci baju untuk bertahan hidup. Suatu pagi, aku pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan toko. Saat memilih sayur, aku melihat seorang wanita kurus dengan baju luntur dan sandal jepit berdiri di dekat tumpukan kubis. Dia menoleh, dan aku kaget. Dela, matanya kosong. Rambutnya kusut. Ia tampak malu saat menyadari aku melihatnya. Ia menunduk dan pura-pura tak melihatku, lalu berjalan cepat menjauh. Aku tak mengejarnya. Tapi saat hendak membayar, penjual sayur berkata, dia sering ke sini, Bu. Tapi suka ngutang. Banyak pedagang udah nggak mau jual ke dia. Aku hanya tersenyum pahit. Dulu, aku yang dianggap rendah karena penampilan sederhana. Kini, dunia berputar begitu cepat. Ruko baruku akhirnya mengadakan syukuran kecil. Aku undang ibu-ibu tetangga, anak-anak yatim sekitar, dan beberapa kerabat dekat. Acara sederhana tapi penuh haru. Salah satu tetangga yang dulu dekat dengan Dela ikut menangis saat berdoa. Bu Sari, saya dulu sempat ikut-ikutan nyinyir karena pengaruh Dela. Tapi lihat sekarang, Tuhan benar-benar angkat derajat ibu. Aku menepuk bahunya. Kita semua pernah salah, Bu. Yang penting sekarang saling mendukung. Dulu, aku pernah merasa dunia tak adil. Suami yang kucintai mengkhianati, uangku dikuras, dan harga diriku diinjak-injak oleh janda tetangga. Tapi sekarang, aku tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang tertawa paling dulu, melainkan siapa yang bisa tetap berdiri paling akhir. Aku tidak sempurna, tapi aku belajar. Aku bukan wanita kaya, tapi aku cukup. Dan yang terpenting, aku dikelilingi cinta yang tulus, dari anakku, suamiku, dan orang-orang yang benar-benar peduli. Anton dan Dela? Mereka hanya bagian dari masa lalu. Sekarang, aku punya masa depan yang lebih layak untuk kuperjuangkan. Dan untuk semua wanita yang sedang terluka, percayalah, kamu juga bisa bangkit. Karena wanita itu kuat. Karena kamu pun layak bahagia. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih sederhana dan kerudung pastel yang dipadukan dengan celana bahan warna krem. Wajahku tak lagi murung, tak lagi sembab karena tangis seperti dulu. Kini, cermin memantulkan sosok wanita yang percaya diri, yang tersenyum tulus kepada dirinya sendiri. Siapa sangka,
Sari yang dulu hanya ibu rumah tangga yang dihina karena sederhana, kini menjadi tamu undangan di salah satu program televisi inspiratif nasional. Semuanya berawal dari unggahan sederhana di media sosial. Salah satu pelanggan setiaku, seorang guru, mengunggah kisahku ke sebuah grup komunitas inspiratif. Kisah perjuanganku yang semula hanya cerita dari mulut ke mulut, mulai menyebar luas. Tak lama kemudian, sebuah stasiun televisi menghubungiku dan mengundangku untuk hadir sebagai narasumber dalam program bertajuk Perempuan Hebat Indonesia. Mereka ingin mengangkat kisahku, dari wanita yang ditipu suami sendiri, dihina janda sebelah, hingga kini menjadi pemilik toko grosir dan ruko yang sukses, memiliki tim karyawan, serta mampu menyekolahkan anak ke sekolah unggulan. Awalnya aku ragu, tapi aku cuma ibu rumah tangga biasa, Mas, kataku pada Randy. Randy meraih tanganku. Justru karena kamu biasa, dan bisa bangkit luar biasa, kamu layak diangkat kisahnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kisahmu sendiri, sayang. Dan benar saja. Hari itu aku tampil di layar kaca. Banyak yang meneteskan air mata saat aku menceritakan bagaimana aku dipermalukan, dikuras harta, namun tak menyerah. Bahkan produser TV sempat terdiam ketika aku berkata, "Dulu saya dipandang rendah karena sederhana. Sekarang, saya memilih tetap sederhana karena kekuatan perempuan tidak diukur dari mewahnya baju, tapi dari keteguhannya saat hidup menekannya." Beberapa minggu setelah acara itu tayang, hidupku berubah makin cepat. Toko-tokoku semakin ramai. Banyak distributor yang ingin kerja sama. Aku mulai mengatur jadwal dengan rapi, mengatur gaji karyawan, memperluas pemasaran online. Bahkan, aku membuka lowongan kerja untuk membantu toko cabang baruku yang ketiga. Suatu sore, aku sedang mengecek laporan keuangan bersama 2 karyawan ketika pintu toko terbuka. Aku mendongak dan, detik itu seolah berhenti. Anton, dengan wajah kusam, baju lusuh, dan topi proyek di tangan, ia berdiri canggung di depan meja kasir. "Sari," suaranya parau. "Aku dengar kamu buka cabang baru, butuh karyawan." Semua yang ada di toko terdiam. Aku sendiri mematung. Anton, pria yang pernah menghina dan menguras semua jerih payahku, kini berdiri di hadapanku, bukan sebagai suami, tapi sebagai pelamar kerja. Hatiku bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena aku merasa seolah hidup memperlihatkan babak terakhir dari naskah panjang ini. Aku berdiri dan menatapnya. "Kamu mencari kerja?" Ia mengangguk. "Iya, aku sudah lama nggak dapat kerja tetap. Di proyek, digaji harian, kadang dipotong. Aku dengar kamu sekarang punya usaha besar. Apa Dela tidak bantu kamu?" Ia menunduk. "Dela, sudah pergi, katanya mau keluar kota cari kerja. Kami udah nggak tinggal bareng lagi." Aku menarik napas, lalu menatap mata Anton. "Dulu kamu anggap aku wanita yang nggak bisa apa-apa. Kamu ambil uangku, kamu kasih ke perempuan lain. Sekarang kamu datang minta kerja dari hasil kerja kerasku." Ia menunduk, gemetar. "Aku tahu aku salah, Sari. Tapi aku benar-benar butuh kerja. Aku tak ingin membalas dengan dendam. Tapi aku juga tak ingin menghapus harga diriku sendiri." "Maaf, Anton," ucapku lembut, "aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan membuka pintu untuk orang yang dulu menutup semua pintu untukku." Dia terdiam. Matanya mulai basah. Tapi aku melangkah pergi, memanggil karyawan dan menyuruhnya memberikan Anton roti dan minuman. Berikan itu padanya. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku pernah tahu rasanya lapar dan diabaikan. Hari-hariku kini penuh jadwal dan pekerjaan, tapi semuanya kulalui dengan hati tenang. Randy selalu mendukungku, baik saat sibuk di toko maupun saat mengurus rumah. Kami tak pernah meninggikan suara, tak pernah menyimpan amarah di malam hari. Alia kini aktif di klub debat sekolah, bahkan pernah mewakili sekolah ke lomba provinsi. Ia tumbuh jadi gadis yang cerdas dan lembut, jauh dari trauma masa lalu. Setiap malam, saat menutup toko, aku duduk di beranda rumah, memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan. Aku merenung. Tuhan memang tak langsung membalas perlakuan orang yang menyakitiku. Tapi ia memberiku waktu untuk bangkit, dan ketika aku benar-benar bangkit, dunia berbalik.
Beberapa bulan setelah tampil di TV, aku juga diwawancarai oleh sebuah majalah wanita. Mereka menulis judul besar di halaman depan. Dulu dikhianati suami, kini jadi pengusaha grosir sukses. Dalam artikel itu, aku berkata, bukan balas dendam yang membuatku berhasil, tapi kesadaran bahwa aku tidak boleh terus hidup dalam luka. Aku harus sembuh, aku harus bangkit, bukan demi membuktikan apapun ke orang lain, tapi demi anakku dan diriku sendiri. Kini, aku bukan lagi wanita yang disisihkan karena penampilan sederhana. Aku adalah wanita yang memilih tidak membalas keburukan dengan keburukan. Aku memilih tumbuh, berkembang, dan bahagia. Aku tidak pernah menyangka akan berada di titik ini. Tapi satu hal yang kupelajari, wanita yang sabar bukan berarti lemah. Tapi ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk bangkit dengan cara paling indah. Dan ketika akhirnya dia bangkit, dia tidak hanya berdiri, tapi terbang tinggi dengan harga diri utuh dan hati yang utuh. Anton kini hanyalah kenangan. Delah hanyalah pelajaran. Tapi diriku adalah bukti bahwa luka bisa berubah jadi cahaya. Akhirnya, aku menulis kutipan kecil di dinding toko utama kau. Jangan remehkan wanita yang kamu rendahkan hari ini. Bisa jadi, dia adalah wanita yang akan kamu cari pekerjaan darinya besok.